Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia, Ibu. Amin. Sebelumnya mohon maaf, saya saat ini mohon izin untuk wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai tugas dari pendidikan calon guru penggerak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi tentang kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekolah ini, apakah itu termasuk kepada dilema etika ataukah bujukan moral? Kita misalkan aja ya, ini ada kegiatan, kebetulan kegiatan ini yang pertama IHT untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang IT. Kemudian ada lagi IHT untuk meningkatkan kerjasama atau komitmen di antara guru. Nah, saat sudah direncanakan ternyata itu ada ruang praktek siswa yang membutuhkan alat yang untuk praktek. Ya, jadi padahal itu belum dianggarkan, sehingga saat itu kita harus bisa menentukan mana yang menjadi skala prioritas. Nah, akhirnya setelah kita melihat kepentingan siswa kan lebih dulu harus didahulukan, sehingga untuk pemenuhan alat itu harus diutamakan, walaupun di RKAS tidak ada, tapi nanti kita bisa menempatkan atau mengalokasikan pada saat pergeseran. Kemudian untuk IHT itu salah satu bisa ditunda karena kompetensi guru itu juga untuk kebutuhan peningkatan pembelajaran, maka itu yang lebih dahulukan, sehingga untuk peningkatan kerjasama di antara guru bisa ditunda. Itu. Sungguh bijak Ibu. Terus terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah, terkait contoh yang tadi bahwa ternyata kepentingan siswa itu menjadi prioritas utama. Artinya ada dua kepentingan sebenarnya yang benar, dua-duanya benar. Sementara kebutuhan untuk peningkatan kompetensi guru juga juga sama-sama betul. Artinya dua-duanya mengandung nilai kebajikan yang sama-sama kuat. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini agar semuanya itu merasa nyaman dengan keputusan yang ditetapkan ini, Bu? Saya biasanya itu mengumpulkan manajemen, apalagi kalau di SMK 2 Banyumas itu tim manajemen sudah terbiasa berkoordinasi di setiap bulannya di akhir bulan, sehingga di saat itu kita bisa membicarakan dari tim manajemen nanti juga ikut memikirkan mana yang harus didahulukan. Nah, karena ini kebutuhan siswa juga penting, guru juga penting, sehingga IHT yang untuk kebersamaan itu yang akhirnya ditunda atau mungkin dibatalkan. Jadi ini harus ada koordinasi dengan manajemen. Berarti kuncinya ada di koordinasi. Betul, koordinasi. Berarti langkah-langkah bakunya untuk prosedur yang dilakukan itu seperti itu, Bu, artinya dari kemudian untuk akhirnya sampai warga sekolah bisa tersosialisasikan, bisa menerima ternyata keputusan yang terbaik adalah berpihak pada siswa. Itu penyampaian sampai informasi itu tersosialisasikan gimana, Bu, sehingga guru yang tadinya akan ada itu kok tidak jadi kayak begitu, itu bisa menerima kayak gitu gimana, Bu? Ya, itu bisa kita sampaikan pada saat briefing langsung misalkan, atau mungkin dari lewat teman-teman manajemen. Itu memang harus disosialisasikan, karena pada awal tahun pelajaran juga ada sosialisasi, ada program. Tapi kalau memang itu bisa kita tunda, maka kita sampaikan juga ke teman-teman guru melalui briefing, pemberitahuan. Seperti itu. Mana yang harus kita dahulukan. Berarti luar biasa, Bu, artinya tidak ada orang yang merasa kaget tiba-tiba seperti itu, karena memang semuanya dilibatkan. Kalau misalnya yang tidak terlibat secara langsung, secara tidak langsung melalui briefing itu gitu. Kemudian terkait dengan seperti itu, yang menurut Ibu langkah-langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus yang serupa seperti ini yang ada muatan benar-benar itu bagaimana, Bu? Itu yang jelas, yang pertama harus ada koordinasi. Koordinasi baik kepala sekolah dengan manajemen,
kemudian dengan guru, artinya dengan semua warga sekolah. Mana yang menjadi skala prioritas. Nah, itu yang harus ada penyampaian secara terbuka. Oh, nanti kuncinya berarti di koordinasi, berarti ada komunikasi ya Bu, komunikasi. Jadi luar biasa. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, berarti semua orang merasa di Handar ini ada Handu ini, berarti semua dilibatkan ya, jadi sehingga semuanya akhirnya dapat melaksanakan keputusan dengan baik gitu ya Bu ya. Iya, terus kalau menurut Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini, tantangan yang paling berat yang dirasakan itu apa sih Bu? Kalau tantangannya itu mungkin kita harus bisa menentukan mana yang harus kita dahulukan, ya. Apakah proses pembelajarannya atau mungkin yang lainnya. Nah, memang kadang-kadang ada kepentingan individu yang merasa terabaikan. Itu kadang-kadang seperti itu. Misalkan kalau yang kerjasama itu kan mungkin guru bayangannya, oh ini aku mau outbound, nah gitu kan, oh nggak jadi kan gitu kan, kecewa. Itu barang biasa. Barang biasa. Karena yang namanya konten tidak mungkin bisa memuaskan semuanya ya Bu. Betul. Selanjutnya untuk penyelesaian masalah-masalah seperti ini Bu, yang terkait dilema etika tadi, apakah dijadwal ataukah diselesaikan pada saat ada masalah itu terjadi Bu? Kalau di SMK 2 Banyumas memang sudah ada program rutin koordinasi dengan manajemen di setiap bulannya, sehingga kita memudahkan komunikasi. Jadi memang sudah ada kegiatan rutinnya. Secara rutin yang tadi Ibu sebut di akhir bulan itu. Betul, di akhir bulan. Ini luar biasa, sehingga tidak ada masalah yang berlarut-larut. Alhamdulillah, iya. Sehingga akhirnya semuanya jalan dengan baik. Kalau boleh tahu Bu, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Kalau misalkan kita sudah berkoordinasi dengan manajemen, masih ada perdebatan, itu biasanya saya konsultasi dengan pemangku kepentingan seperti Bapak Pengawas Pembina atau dengan cabang dinas, dalam hal ini Kasih SMK. Biasanya seperti itu. Apa yang harus kami lakukan. Tapi itu hanya di hal-hal tertentu saja. Karena bagaimanapun juga kita sekolah negeri tetap harus ada. Betul, tetap harus ada komunikasi dengan atasan pemangku kepentingan kita. Karena apalagi ada seperti ini, pengadaan peralatan kok sebelumnya tidak ada di RKAS. Bagaimana nanti pergeserannya, itu kan otomatis dengan dinas pendidikan itu harus ada. Jadi semua keputusan itu transparan, ada regulasi yang kita pegang, begitu ya. Artinya melangkahnya jadi juga kita sesuai aturan, sesuai peraturan. Jadi kita langkahnya enak dan didukung tadi semuanya, sampai dengan pengawas pembina dan Cabdin juga artinya tahu terhadap keputusan yang diambil. Terakhir Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu pembelajaran yang paling menarik, yang berkesan terkait pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebenaran, dua-duanya benar, itu apa Bu? Adanya koordinasi yang baik. Ya, adanya koordinasi baik dalam satu sekolah itu antar warga sekolah, terutama dari tim manajemennya. Seperti itu. Berarti kesimpulannya di koordinasi dan komunikasi dan program rutin koordinasi tadi itu kunci semua dan transparansi. Memudahkan semua. Terima kasih banyak Ibu, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan wawancara ini bisa mendewasakan saya dan menambah ilmu. Terima kasih sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Amin.